Shalom Bapak Ibu, dikasihi Tuhan, berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami, kita semua sehat-sehat dan dalam berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, pada saat hari ini kami mengucap syukur dan kami boleh ada sehat oleh karena kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan pendengaran kami, supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, pernahkah kita merasa kosong walaupun segalanya tampak baik secara lahiriah? Banyak orang menjalani kehidupan tanpa arah yang jelas. Walaupun memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki karakter yang cemerlang, dan memiliki kehidupan sosial yang aktif, kekosongan itu bukan karena masalah fisik atau emosional, saudara, tetapi karena ada satu bagian dalam diri manusia yang perlu terisi, yaitu roh. Dalam kehidupan Kristen, bahwa roh adalah bagian terdalam yang menjadi tempat persekutuan dengan Tuhan. Tanpa roh yang hidup, iman kita tidak bisa memiliki kekuatan sejati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seperti HP tanpa sinyal. Anda bayangkan bahwa sebuah handphone canggih dengan fitur yang lengkap, tetapi jika tidak terhubung dengan jaringan, maka handphone itu tidak berguna dan menelepon atau mengirim pesan tidak akan berfungsi. Begitulah manusia tanpa roh yang hidup. Memiliki kemampuan, potensi, dan penampilan, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan sumber hidup, yaitu Tuhan. Roh manusia perlu dihidupkan kembali agar ia bisa berkomunikasi dengan Allah dan menjalani hidup yang sejati. Haleluya. Kondisi roh setelah kejatuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan memperingatkan Adam bahwa jika ia makan buah terlarang, ia pasti mati. Namun secara fisik Adam masih hidup setelah itu. Kematian yang dimaksud adalah kematian rohani, yaitu terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Sejak saat itu, setiap manusia yang lahir ke dunia lahir dalam kondisi roh yang mati. Efesus 2 ayat 1, artinya ia tidak dapat bersekutu dengan Allah karena dosa telah merusak saluran itu. Peran Kristus dalam menghidupkan roh. Nah, Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa, tetapi juga untuk menghidupkan kembali roh yang mati. Dalam Yohanes 3, Yesus berbicara kepada Nikodemus bahwa untuk melihat kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali. Dan kelahiran yang baru ini bukanlah kelahiran fisik, melainkan kelahiran rohani yang bisa terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus. Roma 8 ayat 10 menyatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh hidup karena kebenaran. Nah Bapak Ibu, kesaksian Roh Kudus dengan roh kita. Ketika kita menerima Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan memberikan hidup bagi roh kita. Roma 8 ayat 16 menjadi ayat yang penting karena dikatakan bahwa Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Ada kesadaran batinia yang kuat bahwa kita kini milik Tuhan, bukan lagi hamba dosa. Inilah tanda bahwa roh kita telah dihidupkan. Nah, Bapak Ibu, dampak roh yang hidup dalam kehidupan orang percaya. Roh yang hidup akan menghasilkan perubahan nyata dalam cara kita berpikir, dan dalam cara kita berbicara, dan dalam cara kita bertindak. Roh yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kebinasaan lama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Orang percaya rohnya telah dihidupkan akan mulai mengejar kekudusan, akan mengasihi firman Tuhan, dan rindu membangun hubungan yang intim dengan Allah. Begitu saudara. Roh yang mati versus roh yang hidup. Nah Bapak Ibu, perbedaan antara orang yang rohnya mati dan yang hidup sangat jelas. Yang pertama, saudara akan terus merasa hampa, mengejar kesenangan dunia, dan sulit memahami hal-hal rohani. Sedangkan yang kedua akan memiliki rasa damai yang dalam, kesadaran akan kasih Tuhan, dan kekuatan untuk melawan dosa. Ibarat sebuah lampu, ketika aliran listrik mengalir, lampu itu akan menyala. Tetapi saat terputus, saudara, maka kegelapan akan datang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, roh yang hidup dan pertumbuhan rohani. Menghidupkan roh adalah awal, tetapi kita juga harus perlu menumbuhkannya seperti bayi yang baru lahir membutuhkan susu setiap hari. Dia masih mengkonsumsi susu. Orang yang baru lahir secara rohani perlu firman Tuhan, komunitas iman, dan doa yang konsisten untuk bertumbuh. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tantangan dan pemeliharaan roh yang hidup. Nah, seringkali dunia ini menarik perhatian kita Bapak Ibu, dengan begitu banyak hal yang bisa memadamkan api roh kita. Tetapi Paulus menasihatkan, mengingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Ini berarti bahwa kita harus menjaga roh kita tetap menyala dengan tidak hidup dalam dosa, menjauhi kejahatan, dan terus mendekat kepada Tuhan. Roh yang telah dihidupkan harus dijaga agar tidak menjadi lemah atau terabaikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roh yang hidup adalah tanda bahwa kita benar-benar menjadi milik Kristus. Tanpa roh yang dihidupkan, kehidupan iman kita akan kosong, saudara, dan rapuh. Namun dengan roh yang hidup, kita bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan, mengalami sukacita sejati, dan hidup di dalam kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita evaluasi diri. Apakah roh kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, atau masih dalam keadaan mati dan perlu dihidupkan kembali? Nah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu diberkati, jika Anda ingin kita bantu di dalam doa, Bapak Ibu silakan ketik di dalam kolom komentar supaya kami akan mendoakan saudara. Dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.